Halo teman-teman semua, halo juga para bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha, dan kelancaran rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke teman-teman, balik lagi di aktivitas harian aku. Jadi hari ini tuh aku rencananya pengen masak-masak dulu. Dan nanti di akhir video aku bakal kasih lihat paketan aku yang baru datang yang aku tunggu-tunggu. Karena apa? Karena selama aku menikah aku belum punya TV. Nah, paketan yang mau datang adalah TV ya, teman-teman. Nah, buat sebagian orang mungkin punya TV itu hal biasa ya, tapi aku dari semenjak nikah sampai sekarang udah 6 tahun pernikahan ya, belum punya TV sendiri gitu ya. Jadi ini adalah TV pertama aku dan Pak suami. Nah, sebelum bongkar-bongkar TV ini aku mau masak. Nah, masaknya apa? Nah, kalian bisa lihat ya tadi aku udah pakai bumbu racik. Terus aku kasih daun salam, serai, sama daun jeruk juga. Nah, jangan lupa kasih air dan juga santan. Ini aku pakai Sun Kara ya, teman-teman. Jadi cukup satu saset aja dan dikocek-kocek, baru deh dijeklekin ya di magicomnya gitu ya. Nah, ini aku masaknya di rumah depan ya, teman-teman. Jadi nanti habis masak baru aku ke kontrakan. Karena rencananya nanti, televisinya itu mau dipasang di kontrakan yang baru ya teman-teman. Nah, kenapa aku masak nasinya di rumah depan, karena magicom aku tuh rusak, jadi aku nggak punya magicom ya teman-teman. Jadi kalau masak nasi, itu aku ngikut ke adik aku di rumah depan gitu. Nah, ini untuk masak lauk-lauknya tetap di rumah aku ya, di rumah yang belakang. Nah, sebelum masak ini aku refill dulu perminyakannya karena udah habis. Nah, biasanya aku stok yang 2 liter, tapi untuk menyesuaikan budget sekarang aku stok yang 1 liter dulu aja ya teman-teman ya. Nah, lanjut ini aku mau potong-potong si tempenya. Nah, tempenya satu papan gini aku beli itu 6.000, tapi aku cuman pakai sedikit aja, sepertiganya aja karena buat tempe orek aja nih teman-teman. Nah, karena nanti untuk temen nasi kuning aku cuman masak yang sederhana aja, yang simple tapi enak ya teman-teman. Ya enak menurut lidah kita. Kalau teman-teman punya resep yang lebih mantul, boleh ya teman-teman di-sharing-sharing aja. Nah, lanjut ini setelah dipotong-potong kayak gini aku goreng tapi nggak terlalu kering ya teman-teman, yang penting dia kadar airnya itu berkurang gitu aja ya. Nah, lanjut lagi untuk prohenya nih kita cuman pakai telur aja. Ini telurnya cuman 3 biji karena kita kan juga cuman 3 orang, 4 orang ya. Tapi telurnya 3 biji aja ya, dikocok-kocok terus nanti aku mau dadar gitu ya. Nah, ini untuk tempenya udah kering, langsung aku masak si telur dadarnya ya, teman-teman. Nah, masih setia dengan si teflon gosong, ini juga pemberian dari subscriber. Jadi sahabat online aku ini karena teflon pertama jadi nggak tahu ya cara perawatannya kayak gimana, akhirnya jadi hitam kayak gini. Nah, harap dimaklum aja ya teman-teman, jadi ini pembelajaran buat aku kalau sewaktu-waktu atau sewaktu hari nanti kita punya teflon baru jadi bisa lebih apa ya, lebih hati-hati lagi dalam pemakaiannya. Mungkin nanti kalau punya teflon baru itu harusnya pakai ini ya, pakai apa namanya, yang tatakan untuk teflon di bagian bawah teflonnya itu. Jadi nggak langsung masak di atas kompor ya teman-teman. Makanya aku heran kok orang lain punya teflon tapi kok masih cantik-cantik, ternyata mereka pakai alas atau tatakan buat teflon kayak gitu ya. Jadi teflonnya nggak mudah gosong, nggak mudah hitam gitu. Nah, sebenarnya kalau aku dikasih sama sahabat online kayak gini terus kitanya nggak tahu cara perawatannya, akhirnya sampai hitam, gosong kayak gini itu kayaknya nggak enak juga ya. Namanya pemberian harusnya kan dijaga, tapi namanya juga kita punya barang untuk pertama kalinya, terus belum ngerti juga cara perawatannya kayak gimana, cara pemakaiannya kayak gimana gitu ya. Akhirnya ya seperti inilah tampaknya gitu ya. Masih setia dengan teflon hitamnya gitu. Nah, lanjut tadi udah masak tempe, terus masak telur, aku juga tadi sempet masak terong ya. Untuk sayurnya pakai terong aja, terus dibikin pakai tepung kayak gitu. Nah, yang selanjutnya tempe oreknya ini mau aku oseng.
gitu ya. Nah, setelah dioseng-oseng kayak gini, dikasih bumbu, baru terakhir nanti jangan lupa untuk sambelnya, karena kalau makan tanpa sambel itu kurang mantep, kurang nikmat gitu ya. Itu versi aku yang seneng pedes nih teman-teman. Oh iya, sambil nunggu masakan aku matang, nah buat teman-teman yang baru klik video aku, baru mampir ke channel aku, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini. Dan kalau kalian suka, boleh like, comment, and share-nya juga ya. Bagikan ke teman-teman, saudara-saudara kalian, siapa tahu juga mendapat inspirasi untuk masak, beberes, atau kegiatan ibu rumah tangga lainnya gitu ya teman-teman. Nah, buat kalian nih yang mau support aku, doa yang baik-baik juga, terus mau kasih saran-saran yang, bermanfaat. Aku terima kasih banyak ya teman-teman ya. Nah setelah, panjang lebar ini aku cerita-cerita, alhamdulillah masakan aku udah jadi nih. Nasi kuning, telur dadar, sama terong dan tempe orek. Selamat menikmati ya teman-teman ya. Nah lanjut lagi, ini ternyata paketannya udah dateng, di-packing kayu, terus dikasih bubble wrap juga. Jadi ini tuh aman banget ya teman-teman. Nah ini Pak Su sama tetangga aku ya yang, bongkarinnya. Jadi Pak Su dibantu gitu ya sama tetangga aku. Nah ini, untuk packing kayunya ternyata lumayan tebel juga. Jadi nanti di akhir video aku mau manfaatin si packing kayu ini untuk, meja kompor ya. Karena apa? Karena di kontrakan yang baru ini kan meja kompornya belum ada. Nah, meja kompor yang lama itu yang sebelum, aku renovasi itu kan aku sempet room tour nih teman-teman, dan kalian, sempat lihat juga kan ada meja kompor sama kompornya. Nah, itu tuh punya tetangga aku. Nah, pas aku tempatin itu udah diambil ya. Jadi yang di area bawah tangga itu udah nggak ada meja kompor sama kompor lagi. Jadi kita bawa kompor sendiri dan kita bikin meja sendiri. Nah, mejanya karena belum ada jadi bikin aja ya. Kita manfaatin, sisa packing kayu dari TV ini. Nah, oke deh teman-teman, ini TV-nya udah, di-unboxing nih sama Pak Su. Nah, kalian bisa lihat ya untuk mereknya. Ini aku pakai merek Koka yang murah meriah aja ya teman-teman. Terus ini aku, pilih yang 43 inci. Ini nih, aku dapat di harga 4.500.000, 4.500.000, 2.500.000, kok mahal banget ya 4.500.000. Ini 2.500.000 aja untuk 43 inci ya. Ini murah meriah sih sebetulnya kalau ya bagi yang punya banyak uang. Tapi buat kita ini tuh bisa beli TV itu udah pernikahan ke 6 tahun lebih baru bisa kebeli TV ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang sama-sama bareng pasangannya, semoga Allah lancarkan usahanya juga ya teman-teman. Nah, untuk aku ini udah bersyukur banget ya hasil dari, live streaming-nya Pak Su gitu ya, bisa kebeli, beberapa barang yang kita inginkan gitu ya. Ini adalah hiburan pertama kita selain handphone. Biasanya kita cari hiburan ya nonton apa, scroll-scroll medsos gitu ya, sekarang udah bisa nonton TV nih teman-teman. Nah, jangan lupa juga kalau TV itu pasti harus beli bracketnya ya, karena kalau disimpan di bawah itu pasti, dimainin bocil. Apalagi aku punya 2 anak kecil yang umurnya masih, umur-umur aktifnya luar biasa gitu ya. Nah, ini untuk bracketnya nggak aku bongkar ya, cuma dikasih lihat kayak gini aja. Nanti untuk pemasangannya juga, kita skip. Nah, lanjut, ini dia penonton pertama kita, kedua bocil ya yang setia dari awal buka packingan sampai pemasangan selesai dia setia nungguin gitu ya. Saking excitednya pertama kali punya televisi sendiri gitu. Nah, ini kompornya aku udah bawa dari rumah, yang satu tungku bekas aku yang pakai zaman dulu, aku pakai lagi karena masih bagus. Terus ini packing kayu bekas TV tadi udah dibongkarin. Terus nanti mau dipaku-paku lagi, dipasang-pasang lagi buat meja TV di bawah tangga, meja TV, meja kompor maksudnya ya, meja kompor di bawah tangga. Nah, masih setia dibantuin sama tetangga sampai bikin, si meja kompornya juga bareng-bareng nih.
Ini Pak suami udah mulai masang kaki-kakinya, terus nanti diterusin sama tetangga aku juga. Terima kasih ya buat, mamang encu ya yang sudah bantuin kita ya dari, buka packing tadi sampai bikin si meja kompor dari, packing kayu bekas ini gitu ya teman-teman. Nah ini untuk kerangka si mejanya. Nah untuk bagian atasnya nanti kita pakai, triplek yang ada di, jendela. Nah di belakang itu. Nah jendelanya ini dibuka tripleknya, terus dipasangin ke meja kompor yang ada di bawah tangga ini. Jadi di sini kita nggak modal sama sekali ya untuk bikin si meja kompornya. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan apa aja yang ada deh ya. Yang penting sih bisa bermanfaat, bukan bagusnya. Nanti deh kalau ada kelebihan uang, baru deh kita mikirin yang namanya desain-desain yang estetik gitu ya, yang bisa kita pilih-pilih sesuai dengan keinginan gitu ya, sesuai dengan tema rumah. Kalau sekarang mah ya, kita manfaatin apa yang ada dulu aja gitu ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman juga yang masih merintis, semangat selalu ya teman-teman ya. Kita yakin aja suatu saat nanti pasti akan tiba waktunya untuk kita bangkit dan sukses gitu. Oke teman-teman, ini meja kompornya udah jadi, tinggal dirapi-rapihin aja. Ini artinya video kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.